Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pagi hari ini kita akan belajar subtema 3 tentang sumber energi alternatif. Simak baik-baik ya. Baik, langsung saja buka LKS-nya halaman 80. Di situ ada PB1 tentang membaca teks petunjuk. Kalian cukup baca dan pahami tentang membuat perahu-perahu dari kardus bekas. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks petunjuk itu apa ya? Materi yang pertama yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Seperti contohnya yaitu matahari, angin, air, panas bumi, dan bahan bakar bio. Yang pertama ada energi matahari. Energi matahari merupakan energi tak terbarukan. Energi matahari tak dapat habis. Energi matahari memiliki banyak manfaat. Nah, energi matahari adalah pancaran cahaya dan panas dari matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Pemanfaatan energi matahari dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengumpul panas. Alat pengumpul panas ini disebut dengan kolektor surya. Sinar matahari dikonsentrasikan ke kolektor suhu pada suatu tempat sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya. Sel surya ini terdiri dari komponen-komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Nah, soleh-solehah, apakah kalian tahu energi alternatif yang kedua ada panas bumi? Panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Biasanya panas bumi muncul di permukaan bumi akibat aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Gunung berapi ini terdapat pada tempat-tempat yang menyemburkan gas atau air panas. 3 sumber utama panas bumi yaitu uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Sejauh ini uap geotermal telah terpakai menjadi alat pembangkit listrik. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang ketiga yaitu angin. Energi yang berasal dari hembusan angin disebut energi angin. Energi angin ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Caranya untuk penggerak kincir angin. Kincir angin ini disambungkan dengan generator yang dapat menghasilkan listrik atau turbin angin. Kemarin sudah Ustazah singgung negara kincir angin yaitu Belanda. Selanjutnya ada air. Air dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, disingkat menjadi PLTA. Air yang mengalir deras menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, dibuatlah bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun. Selanjutnya arus laut. Arus laut ini dapat diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah mengumpulkan energi arus laut untuk memutar turbin generator. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor.
energi. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Selanjutnya kita masuk PB2, perilaku hemat energi. Perilaku hemat energi yang dapat kalian lakukan yang pertama yaitu matikan lampu saat keluar ruangan, matikan televisi saat tidak digunakan, print kertas bolak-balik atau gunakan kertas secukupnya, matikan perangkat elektronik saat tidak digunakan, tutup kulkas rapat-rapat. Dan masih banyak perilaku-perilaku hemat energi yang kalian harus lakukan. Sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.